warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Pertiwisari. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin ngapain di sini. Nah, kalian bisa subscribe dulu. Nah, terus setelah subscribe silahkan like dan komen. Terus kalau menurut kalian ini video yang bermanfaat, silahkan share saja, tidak masalah, untuk menambah wawasan dan ilmu-ilmu kita semua. Ya, tadi sudah saya perkenalkan, nama saya Hana Pertiwisari. Di sini saya ingin membahas tentang outlook perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan sumber dari kompas.com. Ya. Oke. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih outlook perekonomian Indonesia itu seperti apa? Nah, sini saya akan menjelaskan tentang outlook perekonomian Indonesia. Dari sumber yang saya terima, yaitu kompas.com, perekonomian Indonesia berdasarkan pertumbuhan year on year. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Nah, di sini dikatakan hal ini wajar. Memang wajar, mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah. Nah, jadi sektor informasi dan komunikasi itu meningkat sekitaran 0,53%. Nah, dikatakan wajar karena kita kan disuruh kerja, kuliah, dan lain-lain kan dialihkan ke rumah. Nah, banyak orang yang mengakses pekerjaan, hiburan, pendidikan melalui informasi teknologi. Nah, seiring hal ini, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat. Nah, jadi ketika pandemi COVID-19 ini, tagihan listrik kita di rumah-rumah nih meningkat semuanya. Coba aja kalian tanya ini ke ibu kalian atau ke orang tua kalian di rumah, bener nggak sih ketika pandemi ini tagihan listriknya naik gitu? Ya, karena kan kita di rumah kalau kuliah pakai wifi mungkin, terus pakai televisi, lebih sering menggunakan energi listrik di rumah. Kayak saya aja laptop semuanya. Nah, jadi listrik meningkat di saat pandemi ini. Terus ada lagi nih, berdasarkan rilis berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 2020 ini juga turun drastis. Nah, juga turun drastis hanya sejumlah 2,61 juta pengunjung. Sekitar 2,61 juta kunjungan. Nah, dia berkurang sekitar 34,9% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya berkurangnya 34,9%. Cukup drastis gitu penurunannya. Nah, hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antara negara mulai yang diberlakukan pada Februari lalu. Nah, karena ada larangan penerbangan, nah jadi itu sektor pariwisatanya agak sedikit rugi lah istilahnya, karena tidak ada pemasok, tidak ada kunjungan. Nah, juga jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan perlakuannya PSBB. Nah, saat PSBB ini kan rel kereta api itu sepi pengunjungnya, terus penerbangan udara juga sepi. Lalu pertanyaannya, kapankah wabah COVID-19 ini akan selesai? Kapankah wabah COVID-19 ini akan berakhir? Nah, di sini berdasarkan analisis data, di sini ada analisis datanya. Berdasarkan analisis data yang dikeluarkan oleh The Singapore University of Technology, dengan menggunakan metode estimasi pandemi, maka diperkirakan puncak pandemi di Indonesia yang akan
pandemi di Indonesia telah terjadi pada bulan April 2020 yang lalu secara berangsur dan akan berakhir pada bulan Juli. Nah, kalau berakhir pada bulan Juli, kita doakan semoga memang benar berakhir pada bulan Juli ini. Allahu a'lam bishawab. Nah, data ini dikeluarkan pada per 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia ini. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Ya, memang kemarin sempat berakhir kebijakan PSBB. Terus ada juga isunya nih mau dilaksanain lagi kebijakan PSBB khususnya di Kota Palangkaraya. Tapi itu nggak tahu sih kapan akan terjadinya. Kalau ini belum aktif. Perekonomian global belum akan pulih sepenuhnya tahun depan. Bila prediksi yang ditunjukkan untuk pendidikan dan penelitian ini benar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik terendah pada kuartal kedua. Nah, pada saat Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya mempunyai pengaruh cukup besar terhadap pergerakan perekonomian Indonesia, nah pada tahun ini, Hari Raya Idul Fitri tahun ini, itu tidak menjadi pergerakan terbesar dalam perekonomian Indonesia dikarenakan pandemi ini lagi, dikarenakan pandemi COVID-19 ini dan dilakukan PSBB. Jadi pasar-pasar tradisional itu mengalami kendala dan hambatan, jadi pelanggannya itu agak berkurang. Jadi perekonomiannya tidak tergerak cuman tidak terlalu kayak biasa. Nah, ini tadi diakibatkan karena PSBB, kebijakan pemerintah yaitu PSBB. Berikutnya, dari sisi makroekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Dengan menggunakan model input-output, tim riset ekonomi PT Sarana Multi Infrastruktur memperkirakan bahwa stimulus fiskal oleh pemerintahan sebesar 405,1 triliun rupiah akan tercipta output dari perekonomian sebesar 649,3 triliun rupiah. Sementara itu, nilai tambah dan pendapatan pekerja akan meningkat masing-masing sebesar 355 triliun rupiah dan 149,9 triliun rupiah. Stimulus fiskal dengan penciptaannya output, nilai tambah, dan pendapatan dalam perekonomian. Stimulus fiskal yang digelontarkan akan menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 15 juta orang atau 11,84% dari total tenaga kerja. Stimulus fiskal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sebesar 3,24%. Bila lockdown diterapkan, perekonomian akan mati. Stimulus fiskal juga telah diikuti dengan stimulus moneter. Nah, jadi menurut sumber yang ada di sini, apabila kebijakan lockdown, kita kan di sini cuma PSBB. Kalau kita gunakan kebijakan lockdown, maka perkiraan mereka perekonomian akan mati. Stimulus fiskal juga telah diikuti oleh stimulus moneter yang diberikan oleh Bank Indonesia dengan menurunkan tingkat bunga acuan dan pelonggaran giro wajib minimum. Penurunan tingkat bunga acuan ini diharapkan akan diikuti dengan penurunan tingkat bunga pasar sehingga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan nuansa baru pada rantaian pasokan dunia, global supply chain. Sumber pasokan yang tadinya dikuasai lebih dari 20% oleh negara Cina. Nah, saat pandemi ini telah bergeser ke beberapa negara yang lain karena adanya pandemi ini tadi. Nah, jadi yang awalnya 20% negara Cina yang menguasainya, kini
mulai bergeser ke negara lain. Tentu ini dapat merebut kue pada global supply chain, maksudnya dapat merebut pemasaran istilahnya. Indonesia harus bertahan diri agar lebih menarik investor. Nah, jadi Indonesia ini harus kita perekonomian Indonesia ini harus bertahan, harus bisa berbenah diri agar lebih menarik investor yang lain. Nah, penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan yang telah dikeluarkan dalam Perpu 2020 perlu diikuti oleh pembenahan dari sisi kapasitas hukum investasi, reformasi birokrasi dan iklim ketenagakerjaan yang sehat. Segala daya upaya perlu dikerahkan secara bersinergis agar Indonesia dapat bangkit dari dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi dari outlook perekonomian Indonesia ini dari pandemi ini itu akan mengalami penurunan dan ada yang turun, ada yang bisa naik gitu. Nah, seperti halnya dari sektor PLN itu mengalami peningkatan, yaitu karena semuanya dialihkan ke rumah dan menggunakan teknologi, maka di situ keuntungan dari pihak PLN itu meningkat. Terus juga dari sektor pariwisatanya menurun. Nah, jadi itu ada dampak negatif dan positifnya akibat pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa ekonomi, nah kita harus bisa nih memberikan inovasi-inovasi baru. Bagaimana sih agar perekonomian Indonesia ini tetap bertahan, atau bagaimana sih di saat pandemi ini kita tetap bisa menyeimbangkan perekonomian kita. Salah satunya dengan cara memanfaatkan teknologi tadi, dengan cara memanfaatkan teknologi seperti online shop. Misalnya awalnya kita berdagang melalui pasar tradisional dan lain-lain. Nah, itu bisa dialihkan ke teknologi. Karena menurut yang saya perhatikan, beberapa online shop yang lain itu ketika pandemi ini mereka mengalami keuntungan yang lumayan besar. Yang pertama karena masyarakat tidak keluar rumah atau masyarakat lagi menjaga untuk tidak berkeliaran, maka kayak delivery itu lumayan banyak. Nah, terus pada sektor farmasi. Nah, pada sektor farmasi ini meningkatlah ekonomi mereka di situ. Ketika pandemi ini, ada waktu saya ingin beli vitamin C. Nah, itu susah banget dicari di apotek. Nah, itu tuh kan tandanya itu laku terjual. Nah, itu. Baik, itu saja penjabaran dari saya tentang outlook perekonomian Indonesia. Salah khilaf mohon maaf. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa yang bisa salah dari perkataan saya dan perbuatan saya. Nah, apabila materi tadi jelas, alhamdulillah. Apabila tidak jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, atau kalian bisa berkomentar atau berargumen atau apapun di kolom komentar. Misalnya saya tadi ada salah mengucapkan kata, atau saya salah dalam penjabarannya, atau fakta-fakta yang saya ambil ini adalah keliru. Silahkan kalian semua berargumen di kolom komentar. Kita di sini menambah wawasan dan ilmu tentang perekonomian Indonesia ini. Apa kabar perekonomian Indonesia? Mampukah bertahan pada saat pandemi ini? Oke, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.